Perkenalkan, nama lengkap saya Mersiana Zudia dengan NIM 1803030064. Saya mahasiswa semester 5, kelas B jurusan Sosiologi. Baik, di video kali ini saya akan presentasikan hasil tugas yang telah saya selesaikan, yaitu mereview buku ke-8 tentang gerakan hak disabilitas oleh tim MC Nese. Tugas ini dari mata kuliah gerakan sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jahamat. Baik, pada bagian yang pertama saya akan menjelaskan tentang diskrim ketaatan. Langsung saja, sejak awal penjajahan mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas. Di Plymouth Colony, sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636, yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Dan itu berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk koloni. Sebuah undang-undang Massachusetts yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk bantuan, dukungan, dan keamanan. Namun, pada awalnya hanya ada sedikit lembaga yang menyediakan perawatan bagi masyarakat. Untuk memenuhi undang-undang tersebut, sheriff setempat mungkin percaya bahwa perlu untuk menahan seseorang yang memiliki gangguan mental di dalam ruangan terkunci atau bahkan di penjara untuk perlindungan mereka. Di beberapa komunitas gereja lokal mungkin mengumpulkan uang untuk penyandang disabilitas yang miskin. Bahkan dengan niat terbaik, perlakuan terhadap individu penyandang disabilitas di kolonial Amerika Serikat tidak pernah ideal. Beberapa komunitas, untuk membatasi tanggung jawab mereka, mengesahkan undang-undang terhadap orang luar penyandang cacat. Orang asing dengan disabilitas atau penyakit mental seperti itu mungkin diancam dengan cambuk jika mereka tinggal di komunitas baru terlalu lama. Selama era kolonial dan revolusioner, orang Amerika melakukan upaya untuk meningkatkan kehidupan orang-orang yang kurang beruntung, termasuk yatim piatu, orang miskin, dan orang-orang dengan penyakit mental. Hanya beberapa institusi yang dibangun, baik swasta maupun publik. Pada awal 1800-an, beberapa negara bagian mulai membangun fasilitas macam itu, termasuk penjara yang diperbaiki untuk penjahat dan almshouse. Meskipun almshouse pada dasarnya adalah tempat tinggal orang miskin, namun juga menjadi tempat tinggal bagi penyandang disabilitas tinggi, intelektual, atau mental penyakit. Kondisi fasilitas seperti itu seringkali menyedihkan. Yang berikut, pada bagian 2, saya akan menjelaskan tentang bangkitnya lembaga disabilitas. Selama setengah abad setelah Perang Saudara, sekolah untuk tunarungu dan tunanetra meningkat secara dramatis. Banyak orang Amerika memberikan penekanan baru pada pendidikan selama dekade terakhir tahun 1800-an. Dan mereka yang memiliki disabilitas percaya bahwa pendidikan juga dapat meningkatkan kehidupan mereka. Pada tahun 1864, Kongres Amerika Serikat mendirikan National Live With College. 30 tahun kemudian, namun namanya diubah menjadi Gallaudet College untuk menghormati upaya terobosan Thomas Gallaudet dalam mendirikan Suaka Amerika untuk tuli pada tahun 1817. Pada tahun 1900, lebih dari 130 sekolah asrama untuk tunarungu telah didirikan. Sekolah juga didirikan untuk siswa penyandang cacat lainnya. Pada tahun 1900, ada 31 lembaga untuk tunanetra dan lebih dari selusin sekolah untuk mereka yang cacat intelektual atau perkembangan, apa yang sering disebut kelemahan pikiran di waktu. Semua lembaga ini memberikan harapan bagi para penyandang disabilitas di Amerika Serikat.
Namun, mayoritas dari mereka dengan cacat disimpan di rumah atau tinggal di rumah sakit jiwa dan orang yang dikelola negara untuk orang miskin. Selama 20 tahun pertama, tahun 1900-an, orang Amerika mengalami era perubahan sosial dan politik. Periode ini kemudian dikenal sebagai era progresif. Sejumlah besar orang mendukung reformasi politik, termasuk undang-undang baru yang melindungi pekerja, perempuan, anak-anak, dan lainnya. Beberapa undang-undang progresif membantu mereka yang menderita cacat karena kecelakaan kerja. Undang-undang baru yang menetapkan kompensasi pekerja tersebar di seluruh negeri. Ini berarti mereka yang menderita luka atau kecacatan di tempat kerja harus dibayar untuk luka-luka mereka. Banyak institusi dan sekolah baru telah didirikan untuk para penyandang disabilitas selama dekade-dekade menjelang tahun 1900. Para progresif mulai memperlengkapi kembali beberapa institusi tersebut. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang undang-undang baru yang mendukung orang penyakit. Selama sebagian besar tahun 1930-an, pemerintah federal tidak mengambil langkah serius untuk menyediakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Tetapi, undang-undang disahkan untuk memberi mereka keamanan. Pada Januari 1935, dalam pidatonya di depan Kongres, Presiden Roosevelt menyuruhkan undang-undang baru untuk menyediakan berbagai kelompok orang Amerika, termasuk warga negara yang lebih tua, anak-anak miskin, dan mereka yang cacat fisik. Hasilnya adalah RUU Keamanan Ekonomi yang menciptakan kerangka kerja untuk 3 program federal, yaitu kesejahteraan, kompensasi pengangguran, dan asuransi hari tua. Selama musim panas pada tahun 1935, RUU yang diusulkan mengalami berbagai perubahan, hanya untuk muncul sebagai Undang-Undang Jaminan Sosial. Undang-undang baru ditandatangani oleh Roosevelt pada 14 Agustus 1935. Negara bagian bertanggung jawab atas pembayaran pengangguran dan program kesejahteraan, meskipun pemerintah federal menyediakan sebagian besar uang. Undang-Undang Jaminan Sosial tahun 1935 mencapai lebih dari itu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat, rehabilitasi kejuruan memperoleh kewenangan dan pendanaan permanen sebagai program pemerintah. Jutaan dolar federal disisihkan untuk rehabilitasi kejuruan dan untuk merawat anak-anak penyandang cacat. Pemerintah federal mendefinisikan lebih banyak sumber daya dan untuk para penyandang disabilitas di negara ini daripada sebelumnya. Amandemen Undang-Undang Jaminan Sosial pada tahun 1950 mulai memberikan manfaat pertama. Seiring berjalannya waktu, banyak amandemen yang mengubah definisi disabilitas dan menyesuaikan kriteria yang digunakan untuk menentukan manfaat yang diterima penyandang disabilitas dan keluarganya. Yang berikut, masa depan baru untuk orang dengan disabilitas. RUU ADA yang diusulkan mendapatkan momentum. Sekitar 180 organisasi nasional secara terbuka mendukung RUU tersebut, yang sebagian besar adalah kelompok berorientasi disabilitas. Demonstrasi publik yang mendukung RUU tersebut diselenggarakan di Washington. Salah satunya dipimpin oleh anggota American Disability for Accessibility Public Transit atau ADAPT. Para anggotanya melakukan protes yang mencakup aktivis pengguna kursi roda yang berunjuk rasa di Capitol, Amerika Serikat. Pada Maret 1990, hampir 500 orang, banyak di kursi roda, yang melakukan protes di luar Gedung Putih untuk mendukung ADA. Kelompok itu kemudian pergi ke Capitol, tempat Dart berbicara. Dia baru saja diangkat sebagai ketua komite presiden tentang ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Kami adalah orang Amerika, katanya, dan kami akan
berjuang selama apapun yang dibutuhkan untuk hak-hak sipil yang sama yang dimiliki orang Amerika lainnya. Gelombang dukungan yang signifikan untuk RUU ADA akhirnya datang. Selama bulan-bulan berikutnya, RUU tersebut disahkan melalui Kongres. Yang berikut adalah battle yang bertahan. Sejak berlakunya ADA pada tahun 1990, orang Amerika penyandang disabilitas terus berbicara atas nama mereka sendiri. Selama lebih dari 20 tahun sejak ADA disahkan, puluhan ribu tuntutan hukum telah diajukan ke pengadilan negara terkait hak-hak penyandang disabilitas. Akankah pertarungan itu berakhir? Itu tidak mungkin, tetapi para penyandang disabilitas tahu bahwa hukum ada di pihak mereka. Mereka tahu bahwa ada daftar panjang reformasi dan perlindungan yang diterapkan di Amerika Serikat. Semuanya untuk membantu mendukung para penyandang disabilitas. Orang harus terus berbicara, seperti yang pernah ditulis oleh aktivis disabilitas Greg Soares, yaitu tidak ada yang boleh diintimidasi oleh hukum. Hukum dirancang untuk digunakan orang ketika kita harus bisa menggunakan pintu keadilan juga. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.